Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang PPh atas bangun guna serah. Kelompok 3 terdiri dari Farid Fajrul, Ricardo, Syariel Alfonso Purnomo, Ulil Albab Firdaus, Dani Amrullah, dan Faiz Aldimas Malik. Materi yang akan dibahas kali ini yang pertama, definisi dan latar belakang, kedua, dasar hukum, ketiga, tarif pajak PPh bangun guna serah, keempat, mekanisme pemotongan, kelima, tata cara pembayaran dan pelaporan. Definisi dan latar belakang. Definisi bangun guna serah dalam pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum PPh bangun guna serah ini sudah ada sejak pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dan dari wajib pajak tertentu serta diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 248 KMK-04 tahun 1995 dan Surat Edaran Dirjen Pajak SE 38 PJ 4 1995. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif pajak PPh bangun guna serah. Pembayaran PPh bangun guna serah memiliki tarif sebesar 5% yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah atas penyerahan bangunan yang dilakukan oleh investor. Bagi wajib pajak orang pribadi bersifat final, sedangkan bagi wajib pajak badan merupakan pembayaran PPh pasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan PPh terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Untuk DPP-nya sendiri yaitu jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan nilai jual objek pajak atau NJOP bangunan yang bersangkutan. Terdapat pengecualian untuk PPh pasal 15 atas perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk BOT sebesar 5%, yakni apabila pemegang hak atas tanah adalah badan pemerintah. Yang keempat, mekanisme pemotongan. Pemotong atas PPh bangun guna serah adalah pemegang hak atas tanah, baik orang pribadi maupun badan. Lalu selanjutnya, memotong PPh dengan mengkalikan tarif dan DPP. Lalu yang terakhir, pemotong harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang sudah dipotong. Terima kasih. Yang terakhir adalah tata cara pembayaran dan pelaporan PPh atas bangun guna serah. Secara singkat, untuk pembayaran atas PPh ini selambat-lambatnya adalah tanggal 15 setelah masa bangun guna serah itu berakhir. Dan untuk pelaporannya harus diserahkan tanggal 20 di mana pembayaran pajak juga dilakukan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.